warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemegang saham, analis, investor, masyarakat umum, serta rekan-rekan media yang telah hadir secara online dan offline. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung dalam acara konferensi pers Laporan Keuangan Konsolidasian Samudra Indonesia 30 Juni 2022. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib acara. Yang pertama, mohon untuk memute mikrofon pada saat sesi konferensi. Yang kedua, pertanyaan saat sesi konferensi dapat diajukan melalui form lewat chat box. Baik, sudah bergabung bersama kita siang hari ini para direksi Samudra Indonesia. Telah bergabung di studio bersama kami Direktur Utama Samudra Indonesia, Bapak Bani Maulana Mulia. Selamat siang Bapak Bani, salam sehat. Selamat siang semua. Dan telah tersambung secara online dari ruangan masing-masing Direktur Keuangan Samudra Indonesia, Bapak Ridwan Hamid. Selamat siang Bapak Ridwan. Selamat siang. Baik, selanjutnya Direktur Kepatuhan Samudra Indonesia yaitu Ibu Farida Helianti. Selamat siang Ibu Heli. Selamat siang. Selamat siang. Dan yang terakhir, Direktur Sumber Daya Manusia Samudra Indonesia Ibu Tara Hidayat. Selamat siang. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, kami persilahkan Bapak Bani untuk menyampaikan pemaparannya siang hari ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, untuk teman-teman semua, Ibu dan Bapak, para investor, pemegang saham, dan semua yang mengikuti press conference ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mendengarkan paparan dari kami, dari direksi PT Samudra Indonesia Tbk hari ini. Langsung saja saya masuk ke dalam materi press conference hari ini. Ya, terima kasih. Sebagaimana telah kami rilis hari ini dan submit ke OJK maupun ke bursa, adalah kami ingin menjelaskan mengenai kinerja pencapaian perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk hingga akhir bulan Juni 2022 atau semester 1. Dan ini adalah hasil yang sudah kami submit juga pagi ini dan sudah kami umumkan. Di tingkat pendapatan tahun ini kami di semester 1 telah mencapai tingkat pendapatan 551,2 juta US dollar yang merupakan adalah kenaikan 101% dibandingkan tahun lalu. Sampai dengan semester 1 tahun lalu kami mencapai 274 juta, tahun ini kami sudah mencapai 551,2 juta US dollar. Kemudian berikutnya untuk tingkat laba usaha di tahun lalu kami mencapai 41 juta US dollar, namun tahun 2022 ini kita telah mencapai 182 juta, 3 US dollar, yaitu 345% lebih tinggi. Nah, ini juga sedikit penjelasan kenapa kami menjelaskan mengenai laba usaha. Puji syukur, alhamdulillah memang Samudra Indonesia selama ini selalu bisa konsisten mencapai laba usaha atau operational result yang selalu positif. Ya, jadi memang pernah di tahun-tahun yang sebelumnya
meskipun laba usaha atau operational resultnya positif, namun di akhir tahun, namun juga di laba bersihnya, laba bersihnya itu ada pencatatan yang bisa membuat tidak positif. Tapi secara operasional, consistently Samudra Indonesia selalu bisa mencapai hasil yang positif. Makanya kami jelaskan di sisi laba usaha. Kemudian di laba bersih, laba bersihnya tahun ini juga dari 23,6 juta tahun lalu sudah meningkat menjadi 115,8 juta US dollar hingga akhir semester 1 2022. Ini adalah naik hampir 400% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk EBITDA level juga meningkat dari 67,5 menjadi 238,4 juta US dollar, lebih dari 250% peningkatannya. Dan dengan hasil ini juga kami menjadi semakin optimis bahwa rencana pencapaian yang ingin dicapai oleh perusahaan sepertinya terlihat realistis. Kita sangat optimistis bahwa di tahun 2022 ini kalau melihat hasil ini maka insya Allah kita bisa menembus 1 miliar US dollar di pendapatan. Itu terlihat sangat achievable dan juga untuk laba bersihnya juga kita sangat optimistik untuk sisa dari tahun 2022 ini. Oke, berikutnya sedikit saya kasih gambaran posisi keuangan atau dari neraca atau balance sheet. Posisi kas, setara kas dibandingkan 31 Desember juga meningkat. Posisi kas dan setara kas kita sudah mencapai 334 juta, 42% lebih tinggi daripada posisi di Desember. Kemudian ini juga inline dengan aset lancarnya menjadi 576,8 juta US dollar, lebih tinggi 34% dibandingkan Desember yang lalu. Kemudian ini juga penting bahwa kami berhasil mengurangi atau menata ulang jumlah hutang ya, hutang perusahaan, hutang jangka pendek yang short term loan kita sudah kurangi dari sebelumnya 54,5 juta US dollar menjadi sekarang 19,2 juta US dollar. Artinya ini baik bagi perusahaan, kita menjadi semakin efisien dalam financing dan mungkin mengurangi hutang jangka pendek kita bisa switch menjadi ke yang jangka panjang dan cost financingnya menjadi lebih murah. Nah ini juga baik bagi balance sheet dan bagi kesehatan keuangan perseroan. Kemudian nextnya posisi ekuitas juga lebih tinggi 527,1 juta US dollar, 38% lebih tinggi dibandingkan posisi di Desember. Dan juga jumlah total aset perusahaan mencatatkan untuk saya pikir ini adalah rekor baru, pencapaian baru. Total aset Samudra Indonesia Tbk mencapai 1 miliar 63 juta 6 US dollar ya. Jadi ini juga naik dibandingkan posisi Desember di mana kita saat itu 829,2 juta US dollar. Per akhir Juni kita sudah mencapai 1 miliar 63 juta US dollar di posisi total aset kita. Ya, sedikit update mengenai perusahaan dan juga mengenai kinerja saham. Tentu kita semua mengetahui bersama kinerja saham selama tahun 2022 dan recently kita bersyukur bahwa kita mendapatkan penghargaan dari majalah Investor di sektor logistik dan pengantaran. Kami menjadi emiten terbaik untuk tahun 2022. Tentu juga dilihat dari tidak hanya faktor fundamental perusahaan tapi juga kinerja saham di market, dan itu tentunya apresiasi kami juga kepada para pemegang saham yang terus mendukung Samudra Indonesia. Nah, kemudian berikutnya juga kami bersyukur bahwa Samudra Indonesia juga sekarang dinyatakan masuk di dalam indeks Kompas 100 dan ini juga merupakan pencapaian yang baik dan membuat kami lebih semangat lagi untuk mendorong kinerja perusahaan. Selain indeks Kompas 100, kami juga masuk ke dalam IDX AG, IDX 80, di mana kita juga masuk di indeks tersebut dan tentu saja ini
dilihat dari kinerja maupun juga dari kinerja sahamnya perusahaan. Nah, berbagai hal positif ini juga terus memperkuat rencana manajemen dan memperkuat optimisme kami bahwa kami masih berencana untuk melakukan stock split dari saham perseroan, dan kita terus meneruskan prosesnya. Dan saya sampaikan proses update terakhir adalah bahwa kami diminta untuk melakukan valuasi berdasarkan laporan keuangan audited terakhir, sehingga ini yang memang membutuhkan waktu. Kalau kita menggunakan laporan keuangan audited di akhir 2021, maka laporan keuangan audit 2021 sudah lebih dari 6 bulan yang lalu. Maka yang akan kami gunakan untuk evaluasi tentu yang terbaru hingga akhir semester 1 2022. Makanya oleh sebab itu proses stock split ini tentu masih membutuhkan sedikit waktu untuk kita bisa memenuhi semua persyaratan bursa dan OJK untuk bisa melakukan eksekusi stock split nantinya. Ya, itu update kami mengenai stock split. Ya. Kemudian sedikit looking back terhadap historical performance maupun historical dari Samudra Indonesia Tbk. Dari performance yang kita capai di tahun-tahun sebelumnya, kami juga consistently mencoba memberikan dividen, dan tentunya ini bisa dilihat baru saja akhir tahun 2021, atas akhir tahun 2021 kami membagikan dividen sebesar 163,8 miliar rupiah. Memang sebelumnya belum pernah Samudra Indonesia memberikan dividen dengan jumlah sebesar ini. Dan sekarang di pertengahan tahun 2022, manajemen yaitu direksi dan juga atas persetujuan oleh Dewan Komisaris telah memutuskan untuk membagikan dividen interim untuk tahun 2022. Dan untuk setengah tahun 2022 ini, dividen interim yang dibagikan oleh perusahaan adalah sebesar akan dibagikan untuk pertama kali akan dibagikan pada 31 Agustus 2022, ya di akhir bulan nanti, dan besaran yang dibagikan adalah Rp50 per lembar saham, atau secara total adalah Rp163,8 miliar, dan dividen interim ini baru saja untuk setengah tahun, tapi tentu sudah menyamai atau melebihi dari dividen, bukan melebihi tapi menyamai dividen full year dari tahun 2021 yang lalu. Jadi ini yang ingin kami sampaikan. Tentu bisa mudah-mudahan dividen interim ini tentunya bisa memberikan semangat lagi bagi kami semua di perusahaan, bagaimana kita bisa mencapai kinerja yang lebih baik lagi di sisa tahun 2022, dan semoga bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi untuk akhir tahun 2022. Ya, kurang lebih itu yang ingin kami sampaikan kepada